dimanapun Anda berada. Saya Dwi Febrianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Kali ini saya tidak hadir sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lindawati NPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 181 Kota Palembang. Ya. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Bu Dwi. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Kali ini saya akan sedikit berwawancara Bu ya bersama Ibu Lindawati. Mungkin selama Ibu memimpin di sekolah ada beberapa kasus yang mungkin terjadi Bu ya, baik di tenaga pendidik maupun di siswa. Oke Ibu, untuk pertanyaan saya Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik Ibu Dwi ya. Jadi di sini kalau dinamakan dilema etika, yaitu secara moral itu penyelesaian permasalahan itu benar versus benar. Misalnya seseorang yang melakukan tindakan atau suatu permasalahan dikategorikan benar dan lawannya ada juga benar. Terus kalau rujukan moral itu benar versus salah. Jadi cara saya mengidentifikasi dalam suatu permasalahan yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi apa sih yang sedang bertentangan dalam hal ini. Kemudian saya mengenali dulu nilai-nilai apa saja sih yang sedang bertentangan ini. Apakah itu nilainya berhubungan dengan individu, lawannya kelompok, misalnya satu orang guru dengan sekelompok guru. Kemudian yang kedua yaitu dengan rasa keadilan dan versus kasihan. Bagaimana seperti itu terjadi? Misalnya keadilan dengan kasihan. Misalnya seseorang yang tidak masuk dengan kategori sering. Nah, beliau ini tidak masuk karena alasan tertentu. Misalnya yang pertama karena sakit, yang kedua karena jarak rumahnya jauh, statusnya honor. Untuk datang ke sekolah itu perlu bensin yang cukup. Nah, saat itu dia tidak mempunyai uang. Nah, sementara sekelompok guru ini merasa tidak diperlakukan secara adil karena kita semua sebagai seorang guru atau tenaga pendidik punya tanggung jawab melaksanakan tupoksi kita. Jadi ini yang dinamakan individu versus kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu kebenaran versus kesetiaan. Misalnya kita punya dilema ketika kita ingin memutuskan suatu permasalahan, ketika ada seseorang anak yang mau mendaftar sekolah. Nah, pendaftaran PPDB kita ini sudah ditutup, gitu ya. Nah, sudah ditutup. Dan tentu saja kuota di sekolah kita ini sudah tidak memungkinkan lagi, sudah cukup. Nah, sementara yang versus kasihan ada wali siswa yang datang ke sekolah. Wali siswa itu memiliki anak yang berusia 10 tahun karena sebelumnya dia sakit, jadi tidak sekolah dulu. Dan orang tua itu ingin menyekolahkannya anak-anaknya di sekolah. Tentu saja untuk mengatasi masalah seperti ini kita tidak bisa langsung untuk memutuskan apakah anak ini bisa kita terima atau tidak. Maka dalam pengambilan keputusan itu kita perlu mempertimbangkan hal-hal dimana supaya hasil keputusan yang kita ambil tadi tidak menjadi kesalahan, tidak merugikan orang lain, atau siswa tadi bahkan
nanti tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah karena usianya sudah cukup 10 tahun gitu. Ibu ya, cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus tadi ibu ya. Nah, selama ini bu, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ibu ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Banyak sekali Bu ya, terkadang kita ini harus memutuskan segala sesuatu dengan keputusan yang cepat, ya, tetapi itu berasumsi keadilan di situ. Semua orang mendapat haknya. Nah, tetapi juga tidak bisa juga kita ketika kita ingin memutuskan sesuatu itu tanpa mempertimbangkannya atau tanpa menganalisisnya dulu permasalahan itu. Jadi ketika benar versus benar ini seperti begini Bu ya, tentang fingerprint ya, fingerprint. Nah fingerprint ini kadang menjadi dilema juga di satu sekolah. Nah benarnya misalnya nih Bu, seseorang misalnya guru atau tenaga pendidik, kita semua punya kepentingan. Nah satu yang sudah datang dari jam pagi itu jam 6.40, kalau kami pikirnya tuh jam 7, tapi karena pikirnya guru harus datang lebih awal. Nah di situ guru yang datang jam 6.40 sampai jam 2 itu rumahnya yang jaraknya jauh, nggak bisa pulang. Nah nggak bisa pulang karena apa? Karena tadi terhambat waktu, kemudian jaraknya juga jauh. Nah tetapi di sisi lain ada juga guru yang rumahnya dekat, tapi dia juga punya alasan untuk ketika dia belum masuk jam mengajar, dia izin pulang karena ingin menyusui anaknya. Nah keduanya ini memiliki hak yang sama. Yang satunya guru ini punya hak terhadap anaknya. Anaknya memiliki hak atas dirinya untuk menyusui. Nah, sementara guru yang di sini tadi sudah merasa itu dia kewajibannya di sekolah ketika dia mengajar. Nah, itu benar versus benar secara moral. Yang tadi dia memang dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan yang satu lagi dia juga tetap melaksanakan tugasnya, tetapi ada waktu jam tertentu guru tersebut izin untuk menyusui. Bagaimana saya menentukan suatu kebijakan atau keputusan? Jadi kita kembalikan lagi ke peraturan. Peraturan jam kerja kita 37,5 jam per minggu. Ya, kemudian apakah tindakan yang dilakukan guru itu ketika meninggalkan jam kerjanya itu adalah benar atau salah? Ya, jadi mengidentifikasinya benar. Kemudian juga mengumpulkan fakta. Jadi yang tadi yang ibu bilang, benar nggak sih anaknya harus disusui terus sejam segitu, harus pulang bolak-balik. Nah jadi kita perlu ngobrol dulu. Jadi kita gimana sih solusinya supaya tetap bisa menyusui anak tetapi juga tidak meninggalkan jam tugas. Jadi setelah kami koordinasi itu, jadi susunya itu bisa dipompa rupanya Bu. Jadi kemudian itu bisa dipompa dari sekolah. Jadi kita semua jadi punya penyelesaian masalah. Yang guru yang namanya dia tadi tetap saja bisa merasa itu diperlakukan adil, dan di sisi lain namanya itu jikalau sekali-kali dia memang urgensi mau pulang menyusukan anaknya secara langsung,
anaknya demam, ya silakan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengenai kasus tadi, Bu? Ya, tentu saja kita dalam mengambil keputusan itu karena kita dari guru penggerak sudah belajar bagaimana sih tahapan idealnya nih Bu, ya. Idealnya kita dalam pengambilan keputusan itu ada 9 langkah. Walau semuanya itu terkadang tidak kita bisa identifikasi itu, tetapi minimal kita tahu sih langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, ya seperti tadi Bu, peraturan ya, nilai mana sih yang sedang bertentangan saat ini. Kemudian menentukan pihak-pihak mana saja yang terlibat. Oh, guru yang A dan guru yang B, atau guru yang A dengan guru yang B, C, D, E, F, artinya gurunya banyak. Kemudian mengumpulkan fakta yang relevan. Tadi apa benar dia itu rumahnya dekat, apa benar dia itu miliki bayi, jadi harus diidentifikasi. Kemudian uji kebenaran dulu, benar atau salah. Kita bisa berkoordinasi seperti dengan guru kepala sekolah yang senior atau pengawas pembina untuk mendiskusikan pemecahan permasalahan seperti ini. Kemudian uji paradigma benar lawan benar. Jadi kita uji dulu apakah yang tadi yang A benar, yang B, C, D juga benar. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah resolusi, apakah bisa memberikan solusi juga. Nah, kemudian investigasi opsi trilema. Ya. Kemudian baru kita buat keputusan. Setelah kita kumpulkan tadi baru kita buat keputusan. Nah, apakah setelah kita membuat keputusan itu sudah selesai? Tentu saja tidak. Setelah kita mengambil keputusan, kita akan kembali lihat kembali apakah keputusan yang sudah kita ambil tadi relevankah, sesuaikah, apakah benar-benar dijalankan oleh si A dan B, C, D tadi. Kemudian kita merefleksikan bagaimana sih nanti dampaknya, dampak jangka panjang, dampak kedepannya, atau juga sesuai nggak itu dengan visi sekolah, dong mendukung nggak visi sekolah itu. Jadi ada 9 langkah Bu ya dalam menyelesaikan tadi. Walaupun mungkin tidak langsung teridentifikasi secara 9 langkah itu. Minimal kita udah tahu nih bahwa kita dalam mengambil keputusan itu tidak semerta-merta langsung diputuskan, karena kita harus mempertimbangkan dan mengcross-check yang penting benar sekali Bu ya. Nah Bu, hal-hal apa saja Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Biasanya Bu, kita yang paling efektif itu ketika kita melaksanakan secara heart to heart. Jadi komunikasi dua arah, coaching. Jadi itu karena kita nanti akan memahami daripada kita membicarakan ini di belakang. Jadi kita menyelesaikannya dengan cara ngobrol mendalam. Ya, tadi kan yang anggap efektif nih Bu. Nah sekarang hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangannya adalah ketika individu atau sekelompok itu tidak melaksanakan sesuai kesepakatan. Misalnya tadi kita sepakatnya begini, tetapi karena sesuatu dan lainnya tidak bisa dilaksanakan. Gitu Bu ya. Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu Bu untuk sebuah penyelesaian tadi Bu, kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk
menyelesaikannya? Oke. Kalau jadwal biasanya tidak ada, karena jadwal itu biasanya ketika kita punya permasalahan yang bersama, gitu, kita selesaikan dengan cara musyawarah dalam rapat. Tetapi kalau misalnya ada permasalahan itu kan terkadang ada yang spontanitas ya. Kalau spontanitas itu tentu saja penyelesaiannya juga sesegera mungkin. Nah, kemudian juga ada juga permasalahan itu yang memiliki tahapan dulu. Nah, misalnya pertama kan kita amati dulu tuh, nah, kita identifikasi, terus kita tanya, komunikasi yang dia santai aja dulu. Ketika itu sudah berulang-ulang, baru kita ngobrol secara langsung gitu. Berarti melihat kondisi kasusnya, Bu, Iya, ya. Kalau benar. misalnya bisa langsung diselesaikan, langsung, Diselesaikan. atau kalau tidak bisa mungkin dibawa ke forum rapat. Iya. Gitu, ya. Oke, bagus sekali, Bu. Nah, Bu, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Benar sekali. Jadi dalam menentukan itu kita tentu saja harus berkoordinasi ya, Bu. Berkoordinasi yang pertama saya lakukan ketika permasalahan itu tidak terlalu rumit, saya biasanya bercerita dengan kepala sekolah juga yang senior. Gimana sih pemecahan pernah mengalami permasalahan seperti ini? Terus bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu? Kalau agak terlalu misalnya berhubungan dengan peraturan yang dilanggar, itu kita berkoordinasi juga dengan pengawas. Berarti ada, Bu, ya, yang membantu Ibu atau memperbaiki tadi, ya. Yang terakhir nih, Bu, dari semua hal yang sudah kita sampaikan ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi kita itu yang pertama bahwa setiap kita ini punya hak, tetapi jangan lupa kita juga punya kewajiban. Nah, ketika kewajiban kita dilaksanakan dengan sebenarnya, dan ketika hak itu kita minta, misalnya ketika kita sakit secara hampir tidak mungkin, lalu kepala sekolah itu tidak akan mengizinkan. Atau ketika kita itu jarang sekali izin, jarang sekali izin. Dan ketika kita mau izin, kemungkinan sekali kecil atasan kita tidak mengizinkan. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan waktunya hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk saya dan kedepannya, ya. Oke, terima kasih Bu. Saya akhiri wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kembali bersama saya. Wawancara kedua. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Ibu Hafijah MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 226 Palembang. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu, terima kasih Bu ya atas kesempatan waktunya untuk kita berwawancara Bu. Selama Ibu memimpin sekolah tentunya pasti ada kasus-kasus Bu ya, baik di kalangan tenaga pendidik maupun siswa. Nah Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bumi, sebelumnya yang jelas hanya kita dalam komunitas yang besar, satu sekolah ini sudah pasti ada kasus-kasus yang kita hadapi. Untuk mengidentifikasi apakah suatu kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kita lihat kasus ini dulu. Kalau dilema etika itu adalah suatu kasus yang mempunyai nilai sama-sama nilai benar, artinya mempunyai nilai kebajikan. Namun sangat sulit kita menentukan solusinya. Di sini perlu pemikiran yang matang, analisis yang matang untuk mencari solusi dalam dilema etika. Namun kalau bujukan moral
ini dia kita melihatnya langsung kacamatanya benar atau salah. Kita lihat kasus ini kalau kecukan moral dia sudah menyentuh ke norma. Kalau sudah menyentuh ke norma artinya kita harus bisa memutuskan. Kalau ini kasusnya tidak sesuai dengan norma, jangan kita ambil keputusan yang salah. Oke, baik sekali Bu ya dalam mengidentifikasi Bu tadi. Oke Bu, selama ini Bu bagaimana Ibu menjelaskan Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu ya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi. Yang jelas dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan nilai etika, artinya ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, ada hal-hal yang perlu kita analisis. Kita lihat kasus ini, dilema etika itu ada beberapa. Di sini kita lihat apakah dia berhubungan dengan individu atau masyarakat, kemudian apakah ada berhubungan dengan jangka pendek, kemudian ke jangka panjangnya, kemudian apakah ini rasa adil dan rasa kasihan, kemudian ada kebenaran dan kesetiaan. Nah di sini kita perlu analisis kasus ini apakah terlibat termasuk dalam salah satu dilema etika. Setelah kita menentukan ini adalah kasus dilema etika, kita tentukan lagi ke prinsip resolusi. Ada 3 prinsip resolusi. Apakah dia nanti kita berpikirnya ke peraturan atau berpikirnya ke rasa peduli atau kita berpikirnya ke ada satu lagi Bu Lili, rasa peduli, kemudian peraturan, ada 3 yang harus kita pertimbangkan seperti itu prinsip resolusi dalam paradigma dilema etika. Kemudian dari sini apabila sudah kita tentukan ini kita misalnya kita ambil resolusi adalah rasa peduli, artinya kita harus ke bagaimana solusinya itu dengan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Seperti itu. Berarti ada langkah-langkahnya Bu ya. Ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus ini? Seperti kalau langkah-langkah mungkin kita ke contoh yang memang benar-benar terjadi di sini ya Bu ya. Seperti kemarin kita semua tahu ada termasuk kasus yang tidak bisa kita tunda, tapi harus kita pikirkan, kita analisis bagaimana menyelesaikannya. Di mana kemarin ada anak kita yang tidak mau sekolah. Dia mau sekolah tetapi harus damping orang tuanya di samping dia duduk. Nah di sini kan selaku guru kelasnya merasa hal ini tidak adil bagi anak-anak yang lain, tidak adil bagi orang tua wali murid. Enak sekali Bu anak ini belajar didampingi oleh orang tuanya. Akhirnya kan orang tuanya ikut membantu mengerjakan tugas-tugas. Nah di sini di satu sisi guru kelasnya merasa tidak nyaman karena ada rasa tidak adil bagi anak yang lain, tetapi di sisi lain untuk anak dan orang tua ini mereka butuh pemahaman kita bahwa ini bukan kemauan orang tuanya, walaupun ini kemauan anaknya. Artinya orang tuanya minta tolong pengertian kita. Akhirnya kita muncul rasa kasihan. Bagaimana supaya anak ini tetap sekolah, terakomodir kebutuhannya. Jadi kemarin langkah-langkahnya kita pendekatan dengan guru kelas, kita pendekatan komunikasi secara efektif dengan orang tua juga, anaknya juga kita panggil, kita ajak ngobrol dan nanti akhirnya kemarin muncullah suatu keputusan kan yang kita tahu bersama, artinya anak ini tetap belajar di rumah, kita beri waktu karena kita lihat anak ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Artinya bagaimana kita harus mengakomodir anak ini, dia tetap sekolah, artinya nanti kita sebagai guru melihatnya bukan sebagai anak yang reguler, tetapi anak berkebutuhan khusus ada gangguan dalam belajar seperti itu. Baru kita ambil tapi keputusan itu tidak bisa sendiri, kita harus sama-sama. Mas sekali berarti Bu ya Iya. kasusnya. Iya. Oke Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Yang jelas karena kita dalam satu komunitas sekolah besar, jadi hal yang efektif yang pertama kita harus ada komunikasi. Harus komunikasi yang asertif, artinya harus ada komunikasi yang di dalamnya paradigma berpikir positif yang memberdayakan. Artinya di sini kita berpikir positif. Oh, untuk kasus ini ada hal-hal yang kita jangan sampai berpikirnya anaknya enak benar diakomodasi, enak benar belajar di rumah, dibantu orang tuanya, enak benar dia dari. Nah, di sini kita harus menyamakan persepsi. Ada komunikasi, kemudian ada koordinasi. Kita koordinasi, kita mempunyai pengawas. Jadi alhamdulillah pengawas kita benar-benar sangat mensupport, sangat peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita koordinasi, kemudian ada kolaborasi, kolaborasi sama guru. Karena di sini kita adalah mitra. Kepala sekolah, guru itu adalah mitra, orang tua wali murid adalah mitra, instansi pendidikan dalam hal ini kita kemarin hubungannya langsung ke pengawas juga ada mitra. Seperti itu. Sekali Bu ya. Kalau yang tadi kan Ibu anggap efektif nih Bu. Nah sekarang nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini Bu? Kalau yang nama tantangan itu pasti ada Bu. Dimanapun kita berada pasti ada tantangan. Seperti kasus seperti kemarin. Tantangan pertama dari guru yang bersangkutan. Karena bagaimana caranya beliau tidak mau artinya mengakomodasi pembelajaran anak-anak ini. Pindahkan saja kelas Bu, atau udah Bu, keluarkan saja, karena kasihan dengan anak yang lain, kasihan dengan orang tua guru yang lain. Nah itu sudah tantangan. Jadi istilah itu tantangan kita dari dalam, internal kita dulu. Kemudian tantangan kita dari wali murid itu juga internal kita. Karena wali murid itu adalah aset sekolah kita juga. Kemudian tantangan itu munculnya terutama dari dalam kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal Bu ya untuk menentukan penyelesaian dalam kasus ini Bu? Misalnya apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki Bisa jadwal? nggak dikat dulu? Nah, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal Bu dalam penyelesaian kasus ini Bu? Misalnya langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Kalau kasus yang berhubungan di rumah ini kalau kita tidak bisa menjadwal. Jadi kalau itu sifatnya insidental, saat kasus itu mencuat, artinya kita harus segera mengambil suatu keputusan. Namun bukan berarti keputusan yang terburu-buru, harus melalui langkah-langkah seperti tadi yang dijelaskan. Jadi kalau kasus rumah kita ini bukan seperti program sekolah. Kalau program sekolah kita terjadwal. Oh ini kita ada pengembangan bakat minat anak. Oh ini kita ada sosialisasi tentang vaksin polio. Oh ini kita ada kegiatan yang berhubungan dengan lomba-lomba sekolah. Tetapi kalau yang namanya di dunia etika artinya hal tersebut harus cepat mencari solusi. Tapi tetap keputusan yang tidak terburu-buru, yang tergesa-gesa, karena takutnya nanti kita akan mengambil keputusan yang salah sendiri. Sekali Bu ya, berarti langsung Bu ya dalam menyelesaikannya, namun tidak bukan berarti yang terburu-buru hasilnya tadi Bu ya. Nah, Bu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Kalau apakah ada seorang sudah pasti? Karena di sini adalah guru tadi mitra kepala sekolah, instansi pendidikan dalam hal pengawas. Jadi dalam mengambil keputusannya sudah pasti Ibu berhubungan dengan guru kelasnya, kemudian guru yang lain mencari masukan. Jadi tidak serta-merta itu adalah keputusan Ibu, tapi keputusan bersama. Kemudian ada koordinasi dengan pengawas. Jadi ada Bu ya. Ada. Nah Bu, dari semua hal yang telah kita sampaikan ya Bu, pembelajaran apa yang Ibu petik atau Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini Bu? Ini seperti refleksi ya Bu ya. Iya, Jadi kalau pengalaman atau pembelajaran apa yang bisa Ibu petik,
Yang jelas selama memimpin di sini, selama menghadapi kasus yang kemarin sempat kita menjadikan suatu keputusan bersama, artinya pembelajaran yang dapat suatu kasus, apalagi berhubungan dengan dilema etika, itu tidak bisa ibu sendiri yang memutuskan. Pembelajarannya harus ada komunikasi, harus ada kolaborasi, harus ada koordinasi, baru bisa kita putuskan. Dan kita harus pelajari, analisis, kumpulkan fakta-fakta, kita uji ini akan benar atau salah seperti itu. Jadi sesuai langkah-langkah dilema etika tadi Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya hari ini Bu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kita semua Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.